Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Sampaikan firman-Mu yang adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, rapi hati kami, buka selubung yang masih menutup, untuk kami boleh semakin memahami Injil Yesus Kristus. Terima kasih, kami siap diberkati dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, semua yang siap diberkati angkat tangannya. Dan sama-sama berseru, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Prosper people say, I glorify. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Awet muda diberkati Tuhan, amin. Anda adalah imam dan raja yang diberkati Tuhan, amin. Sebelum duduk, tos jarak jauh kiri kanan depan belakang, katakan God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara, amin. Haleluya. Nah saudara, hal yang ketiga yang saya mau sampaikan buat saudara adalah nasihat Tuhan Yesus dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kurang keras bacanya semuanya dong, 1, 2, 3. Aha. Dalam Matius 10 ayat 16 Tuhan berkata demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Versi lain, perhatikan ini, aku mengutus kalian seperti domba yang tidak berdaya ke tengah-tengah serigala ganas. Bukan serigala ompong, serigala ganas. Bapak Ibu perlihat saya, Tuhan berkata perhatikan ini, aku mengutus kamu seperti domba yang tidak berdaya. Tuhan beri gambaran, beri perumpamaan. Kita ini seperti domba yang tidak berdaya. Udah domba gak berdaya. Kenapa? Karena domba adalah sedikit dari binatang yang tidak punya senjata apa-apa. Semut kecil masih punya senjata gigit. Orang bisa bentol. Tapi domba gak punya senjata. Maka disebut domba itu gak berdaya. Kenapa Tuhan gak ngomong sama gerejanya? Aku mengutus kamu seperti singa di tengah kambing. Enak, saudara. Kita bikin sate kambing. Tapi ini seperti domba di tengah serigala ganas. Domba adalah binatang yang rabun senja. Begitu jam 4, jam 5 sore, dia udah mulai nggak bisa lihat. Domba binatang yang nggak pernah hafal jalan. Jadi kalau saudara dari BTC sampai ke katakan Batu Nunggal nggak pernah apal jalan, Anda benar-benar domba sejati. Udah berkali-kali lewat jalur yang sama nggak apal-apal juga. Itu domba itu gitu. Padahal jalur domba dari kandang ke padang rumput, bolak-balik itu doang, tapi nggak pernah apal. Domba adalah binatang yang gampang tersesat. Maka perlu dituntun oleh gembala. Amin. Domba adalah binatang yang gak bisa hidup sendiri. Butuh komunitas. Oh enggak, amin ya. Butuh kawanan. Domba kalau keluar dari kawanan, saudaraku, itu paling gampang diterkam oleh binatang buas. Maka kalau Anda lihat ada domba yang keluar dari kawanan, dia kebingungan. Kebingungan. Domba adalah binatang yang tidak bisa berenang. Jadi kalau Anda di tempat ini yang gak bisa berenang, benar-benar Anda domba sejati. Oh enggak, amin Pak, Bu. Amin. Domba juga takut dengan aliran air yang mengalir. Domba hanya bisa dibawa ke air yang tenang. Halo? Maka Alkitab Yesus berkata, aku ngutus kamu seperti domba yang gak berdaya di tengah serigala ganas. Kalian harus, baca sama-sama yang keras, 2, 3. Kalian harus apa? Waspada seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati. Bapak Ibu,
Mungkin kita pernah gagal dalam ketulusan, kita pernah gagal dalam kecerdikan, kita pernah gagal dalam kewaspadaan. Tapi hari ini saya mau kita belajar dari kegagalan-kegagalan kita kemarin-kemarin. Untuk kita sekarang mulai hari ini. Sebab kita nggak mungkin bisa panen besar, kita nggak mungkin bisa naik dan naik dan naik. Kalau kita nggak punya dua karakter ini, yaitu cerdik dan tulus. Nah, amin ya. Saudaraku, perlu ketulusan, perlu juga kecerdikan. Nah, yang menarik saya adalah kenapa kok Yesus berkata cerdik atau waspada seperti ular? Bukankah ular adalah binatang yang dipakai setan untuk mengelabui Adam dan Hawa? Iblis pakai ular untuk membohongi Adam dan Hawa. Sejak itu saudaraku, ular dikutuk. Bahkan Alkitab mengatakan ular disebut si naga tua. Maaf kalau ada marga sinaga, bukan itu maksud saya. Bukan maksud saya Aliong sinaga, bukan. Saudaraku, sinaga tua, terkutuklah engkau sinaga tua. Kenapa kok Yesus pakai ular untuk perumpamaan ini? Hendaklah kamu cerdik seperti ular. Kenapa nggak dibilang hendaklah kamu cerdik seperti monyet? Seperti dogi, seperti anjing. Tapi kenapa cerdik seperti ular? Tuhan menciptakan binatang-binatang ada maksud dan ada keunikan. Saya mau jelaskan dulu kenapa Tuhan pakai ular. Bapak Ibu, kita berpikir ular itu binatang jahat, ular itu lambang kejahatan. Tapi kenapa Yesus pakai ular? Ternyata dari semua jenis ular yang berbisa itu hanya sepertiga. 2/3 ular tidak berbisa. Betul? Apalagi saudaraku ular-ularan, gak ada bisanya itu. Katakan amin. Nah saudara, ternyata ular juga banyak manfaatnya. Ular dipakai juga untuk pengobatan oleh tabib-tabib zaman dulu. Bisanya atau mungkin apanya dipakai untuk pengobatan, untuk kesembuhan orang-orang yang sakit. Hal lain juga ular dipakai untuk apa saudara? Untuk petani mengusir hama tikus. Betul? Dia pakai ular. Nah, jadi ular ada gunanya juga. Nah, sekarang kita lihat kenapa Tuhan pakai waspada seperti ular. Kita lihat ular itu seperti apa. Ular itu punya 2 radar. Baca sama-sama yuk, apa? Ular punya apa? Yang pertama radar panas di mulutnya. Head sensor. Dan radar bau-bauan di lidahnya. Saudaraku, ular itu punya radar. Halo, lihat saya. Ular punya radar di mulut dan di lidah. Ini yang membuat dia radar ini untuk mendeteksi sekelilingnya. Ada mangsa, ada musuh, atau ada apa saudaraku. Lewat lidah dan lewat mulut, dia bisa mendeteksi bau-bauan. Ini bau apa? Ini siapa? Ini siapa? Dia bisa mendeteksi. Maka Tuhan berkata, wajar, ternyata Yesus berkata, waspada, cerdik seperti ular, artinya Anda harus bisa mendeteksi siapa yang ada di depan kita. Begini Bapak Ibu, lihat baik-baik. Sebab Anda pengusaha-pengusaha, Anda yang sedang mulai bisnis, saat kamu baru mulai bisnis, nggak ada orang yang datang kepadamu. Tapi saat bisnismu tambah bertumbuh, kamu makin diberkati, akan banyak orang, perhatikan saya, yang bergabung ke Anda. Akan banyak orang yang datang untuk bergabung, untuk apa? Dengan berbagai motivasi. Ada yang tulus, ada yang modus, ada yang awalnya tulus, di tengah perjalanan jadi modus. Dan saudaraku, jangan berpikir bahwa itu hanya di dalam dunia bisnis. Dalam segala hal. Baik dalam dunia politik, bahkan dalam dunia pelayanan. Saat BFA tahun 2003 berdiri, siapa yang mau bergabung sama Agung Takaryana, sama BFA? Nggak ada. Tapi ketika Tuhan mulai memberkati gereja ini, banyak pendeta-pendeta yang datang bergabung. Tentunya yang bergabung bukan pendeta berhasil. Tolong catat baik-baik. Kalau mereka sudah berhasil di luar, ngapain bergabung ke BFA?
Betul? Tentunya mereka yang gagal, tentunya mereka belum apa-apa, mereka akan bergabung. Dan saudaraku, dari sekian banyak yang bergabung, saya mau cerita buat saudara. Ada yang tulus, ada yang modus, ada yang awal tulus, di tengah perjalanan menjadi modus. Maka Bapak Ibu perhatikan hal-hal yang sepele. Haleluya. Yes. Prosper people say. Amin. Saya nasihati ini sebab apa? Saya tahu Anda semua bisnis Anda akan diberkati luar biasa. Dan akan banyak orang bergabung sama Anda. Maka Anda perlu punya radar. Waspada seperti ular. Amin. Haleluya. Oh iya. Tapi percayalah saudara. Seperti perkataan Yusuf. Orang-orang yang mereka-reka yang jahat kepadamu. Tapi Tuhan akan mengubah menjadi baik. Kita lihat lagi sifat ular. Ular itu jalannya lambat. Kalau ular jalannya cepat namanya sprinter, saudaraku. Dia bisa jadi dapat medali emas di PON atau di SEA Games. Ular itu jalannya lambat, terlebih di jalan yang lurus, yang licin, yang halus. Dia lambat. Maksudnya apa? Kalau Anda kayaknya jalan semuanya is okay, everything is okay, jalan lancar, kenapa lambat? Waspada. Ular itu saudaraku tetap jalannya begini. Ada musik dangdut atau enggak dia tetap goyang. Kok enggak amin ya Bu? Setuju enggak? Pernah lihat ular? Begini saudara. Kalau jalan yang curam, semak-semak, berbatuan, ular justru lincah. Artinya apa? Saudaraku, Tuhan juga memberi kepada Anda waspada seperti ular, justru di tengah jalan yang halus, aspal licin. Waspada. Head sensor. Sense sensor. Ada apa ini? Ular itu rabun jauh. Dia nggak punya bisa ngelihat 1 kilo tuh nggak bisa. Itu ular. Dia hanya pendek, makanya senjata dia yaitu apa? Itu tadi. Dia bisa melihat ini mangsa, ini kawan atau lawan, ini mangsa atau musuh yang mau menerkam dia. Itu ular. Dengan 2 sensor tadi. Angkat tanganmu, saya berdoa. Tuhan memberikan Roh Kudus dan memberi kepekaan kepadamu. Untuk kamu punya sensor. Untuk mendeteksi yang tulus maupun yang modus. Dalam nama Yesus, Tuhan memagari engkau. Aku berdoa, bisnis pekerjaanmu hanya satu arah. Berjalan ke depan dan ke atas. Dan Tuhan memberi kepada saudara kecerdikan, kewaspadaan seperti ular. Amin. Saudaraku, bicara jalan lambat artinya apa? Enggak buru-buru ngambil keputusan. Ingat, keputusan yang tergesa-gesa, apalagi diambil atas dasar emosi, atas dasar ketakutan, seringkali itu salah. Termasuk mengambil keputusan menikah. Dengan siapa kamu menikah? Sebab salah gunting rambut, kita menyesal 1 bulan. Betul nggak? Sebulan lagi rambut Anda udah tumbuh. Saudaraku nggak naik kelas, penyesalan 1 tahun. Salah makan mencret seminggu. Tapi salah kawin. Tolong jawab. Ada yang ngomong gampang Pak, ceraiin aja. Barang yang sudah dibeli. Kenapa ketawa? Barang yang sudah dibeli. Bilang kiri kanan, barang yang sudah dibeli. Tidak boleh, tidak bisa dikembalikan. Nggak bisa. Bapak Ibu, lebih baik tidak kawin daripada salah kawin. Cuma 1 yang ngomong amin ya. Pacaran yuk putus-putus boleh. Tapi kalau udah kawin sudah. Barang yang sudah dibeli nggak boleh dikembalikan.
Halo? Amin. Yes? Lebih baik gak nikah daripada salah kawin. Amin. Nyeselnya seumur hidup. Kayak neraka. Maka deteksi dulu dengan radar head sensor. Maksudnya apa, Pak? Dia lagi demam apa tidak? Dengan sensor. Kalau sekarang aja dia belum kawin, pacaran udah pelit, gimana kalau udah kawin? Kalau pacaran aja udah main pukul tangan, ringan tangan, KDRT, gimana kalau udah kawin? Kenapa Buddha nganggut-nganggut? Karena kalau udah salah kawin nyesel seumur hidup. Tapi jangan ya, nanti habis doa berkat, Anda datang ke saya, Pak, betul Pak, saya salah kawin Pak. Lalu terus gimana? Terus nyuruh saya apa? Ya udah nikmati kalau udah salah kawin. Udah berdoa berubah. Enggak Pak, maksud saya barangkali Bapak merestui perceraian saya. Oh enggak kan. Ya udah salah kawin ya sudah, itu masalahmu bukan masalah saya. Betul? Iya. Kita pernah mengambil keputusan salah. Maka Anda yang punya anak-anak, nasihati anak-anakmu. Kawin itu hati-hati. Pak, itu kiper Thailand namanya kawin. Bukan itu. Saudara, hati-hati dengan satu kata, kawin, nikah. Amin. Halo? Oh iya. Karena kamu mempercayakan hidupmu ke dia seumur hidup. Hati-hati. Oke? Ini saya untuk yang muda-muda, jangan yang udah nikah amin-amin terus kawin nanti. Udah kawinnya sudah lah. Bagi yang belum nikah, angkat tangan yang belum nikah, lambaikan tangan. Anda yang orang tua, nasihati anak-anakmu. Amin? Amin? Iya. Harus dilihat dulu gimana kalau aku kawin sama dia. Gimana ke depan. Bicara juga umur. Seyogianya perempuan lebih muda dari laki. Itu seyogianya. 3, 4, 5, 6, 7 tahun is okay. Kenapa, saudaraku? Itu lebih baik. Jangan lebih tua. Kalau lebih tua berarti dia cari berondong. Halo? Sunyi senyap begini ya. Oke, next, yang kedua. Cerdik, waspada, baca dalam bahasa Yunaninya apa? Pronimos. Kalau tulus dalam bahasa Yunaninya, tolong lihat apa itu? Pronimos, tulus apa? Akeraios. Nggak usah diapalin. Kenapa Pak tulis pronimos akeraios? Supaya saya kelihatan pendetanya. Itu aja saudara. Ada jago-jago dikit lah Yunani. Apalagi minggu depan kan Pak Isroproni ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani ya. Supaya saudara, oh pendeta gue juga ngerti dikit-dikit. Nah gitulah saudaraku. Haleluya. Supaya gaya-gaya dikit lah. Akarios, makarios. Saudara. Nematikos. Yang dikit-dikit sok-sok dikit lah saudaraku. Padahal juga saya nggak tahu banyak. Cuman gitu-gitu aja. Setelah ini pun juga saya nggak hafal lagi. Betul? Supaya agak apa lagi ini kan didengar di seluruh Indonesia YouTube kan. Supaya, wah bener berarti pendeta BFA tahu juga Yunani. Nah kira-kira gitu aja. Agak sok-sokan dikit lah saudaraku ya. Gak apa-apa kan gaya-gaya dikit? Gak apa-apa toh? Ya saya terus terang, ini tulus saya. Nah baik saudaraku, kembali sekarang. Yang kedua saudaraku, tuluslah seperti merpati. Sebaliknya dengan ular yang rabun jauh, justru merpati punya mata yang bisa melihat jauh ke depan sampai 20 km. Artinya apa? Angkat tanganmu. Ketulusan hati akan membuat Anda melihat masa depan yang penuh kemuliaan. Ketulusan hati akan membawa Anda hidup ke depan. Ketulusan hati akan membawa Anda bergerak, berjalan, berlari ke depan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terus saudaraku. Merpati juga punya paruh yang mengandung logam. Wow, baru tahu kan? Merpati itu apa Pak? Japati. Merpati aja nggak tahu. Itu punya paruh yang mengandung logam. Baca sama-sama, mengandung apa? Nggak percaya, beli ke pasar burung.
lihat merpati, ada mengandung logam. Berfungsi seperti kompas, sehingga dia nggak mudah tersesat. Maka saudaraku, merpati dipakai menjadi apa? JNE, tiki, kantor pos di zaman Belanda, saudaraku. Jadi kalau saya kirim surat buat Pak Rudi, saya pakai merpati saya, kirim. Maka ada peribahasa, ada istilah, bukan di Alkitab, tapi di Indonesia, jinak-jinak seperti burung merpati. Kenapa dia jinak? Kalau sama tuannya, tapi kalau sama orang lain, dia nggak jinak. Itulah merpati. Kayaknya jinak, tapi merpati. Dia punya ketulusan. Nah, paruhnya berfungsi seperti kompas. Mampu membaca medan magnet bumi. Telinganya tajam mendengar. Dan mendeteksi badai yang masih jauh. Angkat tangan saudara. Ketulusan hati. Angkat tanganmu. Ketulusan hati membuat kamu bisa mendeteksi badai yang akan datang, saudara. Artinya apa? Dengarkan baik-baik. Akan ada badai mungkin tahun depan. Akan ada problem. Akan ada apa? Ketulusan hati membuat Anda menang. Kurang mantap. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, telinga merpati itu tajam. Dia bisa lihat. Maka Anda boleh lihat, dalam dunia perburungan, merpati jarang mati kena badai. Kenapa? Karena dia tahu ada badai. Dia akan lari bersembunyi, berlindung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketulusan hati, orang yang tulus nggak akan mati. Orang yang tulus akan menang. Sekalipun dizolimi, sekalipun digimanain. Kalau Anda punya ketulusan hati, dengarkan baik-baik. Anda punya pandang yang jauh, Tuhan akan membawa jauh. Dan Anda bisa mendeteksi badai yang akan datang. Ketulusan hati. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Ada di bahan. Tolong kita baca sama-sama. Berbahagialah mereka yang tulus hati. Baca sama-sama. Orang yang tulus hati, sekalipun disolimi, sekalipun digamanakan, saya percaya dia akan selalu melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Yang mengerti percaya, tepuk tangannya paling meriah, katakan haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, satu ayat. Siapa pria tulus di dalam Alkitab? Yusuf namanya. Dalam Kejadian pasal 50, ayat yang ke-20. Memang kata Yusuf kepada abang-abangnya, pada koko-kokonya, kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-reka yang baik untukku. Dengan maksud melakukan seperti sekarang ini. Bapak Ibu lihat saya. Yusuf, pemuda yang tulus. Ketika dia mimpi, dia akan jadi raja. Dia cerita sama koko-kokonya tanpa maksud apa-apa. Sekali, dia ngimpi lagi. 2 kali, dia cerita. Dia tulus. Tapi koko-kokonya mendengar cerita ini. Kebencian mulai muncul. Yusuf paling disayang oleh bapaknya. Why? Karena dia anak yang berbakti. Dia anak yang taat sama orang tuanya. Wajar ayahnya Yakub menyayangi dia, memberi lebih dibanding abang-abangnya. Tapi saudara, ini mendatangkan kecemburuan, kejelesan. Wajar, orang yang dapat kasih karunia selalu akan dicemburui sama orang lain. Akan ada orang-orang iri hati kepada orang yang dapat kemurahan. Halo? Gak ada orang yang iri sama orang gagal. Gak ada orang yang iri sama orang, saudaraku, yang gak berhasil. Gak ada orang yang iri sama orang yang jelek. Saya gak pernah dengar, gue iri sama dia, kenapa? Dia jelek banget. Gak ada. Betul? Gue iri sama dia, kenapa? Dia gagal terus. Enggak. Orang iri sama orang berhasil. Kalau bisnis Anda, toko Anda diiriin karena ada sesuatu yang Anda punya. Kalau gereja ini ada banyak orang iri, banyak orang, saudaraku, cemburu, wajar. Karena gereja ini dapat kasih karunia dari Tuhan. Amin. Kurang mantap aminnya, amin. Amin. Nah saudaraku,
Anda lihat Yusuf waktu cerita seperti itu, abang-abangnya marah, abang-abangnya cemburu. Mungkin Anda berkata, Pak, harusnya Yusuf nggak usah cerita ya. Mestinya. Tapi kalau Yusuf nggak cerita dan disimpan untuk diri sendiri, nggak ada ditulis di Alkitab mimpinya Yusuf, betul nggak? Iya dong, Yusuf mimpi dan disimpan. Apa? Nggak tahu kita. Betul? Jadi ada maksud Tuhan. Betul Pak Rifan? Ada maksud Tuhan, dia ngimpi, dia cerita. Dan terakhir, ketika dia disuruh bapaknya untuk bawa botram, perbekalan buat abang-abangnya yang sedang ngebalain. Dia bawa dengan semangat, dia bawa dengan sukacita, dia mengharapkan ketemu dengan koko-kokonya. Dari jauh, dia cari dan kemudian dia temu rombongan kokonya di sana. Dia udah semangat. Koko, aku bawa botram. Ayah naon wae, lenca ayah, jengkol ayah, some ayah, naon deka ayah. Saudaraku, dia tulus hati mengantar makanan, dia tulus hati mengantar perbekalan. Tapi abang-abangnya begitu melihat dari jauh Yusuf, dia berkata begini, nah ini dia si pembual, ini dia si pemimpi. Kita bunuh aja, kita lihat apa jadinya dengan mimpi dia kalau kita bunuh. Sampai akhirnya saudaraku, dia dibuang ke sumur. Diselamatkan oleh Ruben, dijual sebagai budak, masuk ke rumah Potifar, difitnah, dipenjara. Tapi Anda lihat, rencana Tuhan nggak akan pernah gagal dalam hidupmu. Orang boleh menjolimi kamu, orang boleh pengen menghancurkan kamu. Rencana Allah dalam hidupmu tidak akan pernah gagal. Orang boleh berkata yang jahat, Tuhan mengubah menjadi yang baik dalam hidup saudara. Orang boleh menciat duit saudara. Orang boleh berkata yang jahat buat bisnis saudara. Tetapi kalau Anda tulus hati, rencana Tuhan gak mungkin gagal. Pesan saya, yang pertama, ada banyak orang yang kepahitan karena dia baik. Saya bilang sama orang-orang yang baik ini, jangan pahit, teruskan perbuatan baik. Saya memberi beasiswa anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2. Terlebih nanti Pak Munce, kita akan buka sekolah STT, BFA, saudaraku dengan Pak Munce. Di sini ada banyak full timer yang akan saya beasiswain untuk dapat S1. Ini Yayan S2 saya biayain. Pastor Andra S2 saya biayain. Saudaraku, jangan harapkan terima kasih dari mereka. Sebab apa yang kamu lakukan itu untuk Tuhan. Dan Tuhanlah yang membalas. Kok enggak amin? Jangan berhenti menolong orang. Jangan berhenti membantu orang. Jangan berhenti menolong orang-orang susah. Orang-orang yang lemah. Sebab firman Tuhan berkata, yang menolong orang lemah memiutangi Tuhan. Lepas dari mereka kamsia atau bokamsia, itu bukan urusan Anda. Ini pesan saya buat Anda. Jangan kepahitan, menabur yang baik. Aminnya kok 3 orang. Tetapi bagi Anda yang sudah mendapatkan pertolongan dari orang. Anda yang pernah ditolong orang. Bahkan mungkin saat Anda mengalami krisis, saat Anda mengalami kesesakan, saat Anda mengalami jalan buntu, ada orang-orang yang menolong Anda. Pesan saya, jangan pernah lupakan. Teruslah menjadi orang yang tahu berterima kasih. Sebab jika engkau menjadi orang yang tahu berterima kasih, Tuhan akan bawa engkau dari satu tangga ke tangga lagi, ke tangga lagi, ke tangga lagi. Saya kasih contoh. Jalan Ahmad Yani Utara nomor 17. Jalan protokol kedua di Pemalang. Itulah tempat di mana saya dari kelas 2 SD hidup. Itu rumah om tante saya. Disitulah saya ngenger, orang Jawa bilang. You know ngenger? Sambil hidup, dikasih makan, tapi saya harus membantu pekerjaan rumah tangga om tante saya. Saya nimba, saudaraku, 3 kamar mandi. Dulu belum ada zaman shower, saudara. Ya, saya harus nimba dan memenuhi setiap hari. Saya harus mandiin adik-adik sepupu saya. Bututut dan sebagainya itu saya ngambilin, saya siramin dan sebagainya. Kadang pun saya juga nyuci pakaian sepupu saya. Saya ngenger di situ dari kecil. Disitulah aku dulu menyanyi.
Di mana akan ku cari, aku menangis. Coba nangislah. Seorang diri, hatiku. Di situ saya, suka duka saya lewati. Itu rumah om tante saya. 1000 meter situ, saudara. Di kota, itulah saya tinggal. Saudara, semakin saya diberkati Tuhan, saya nggak pernah lupakan om tante saya. Beliau sudah meninggal dua-dua. Apa yang bisa aku lakukan? Aku berbuat baik pada anak-anak om tanteku. Apa yang bisa aku bantu untuk mereka? Itu aku bantu. Ada banyak, saudaraku, hal-hal yang menyakitkan dalam hidup saya. Tapi itu saya nggak ingat. Karena merpati nggak punya kantong empedu untuk menyimpan yang pahit. Saya hanya mengenang kebaikan om saya. Saya mengenang kebaikan tante saya. Maka saudaraku, Anda lihat, saya sering ke Pemalang. Kenapa? Itu tempat rumah itu bersejarah. Di situ suka duka saya. Tahukah Anda? Dunia itu seperti terbalik betul. Dulu saya numpang di rumah itu. Dan saudara, setelah 3 tahun, tante saya meninggal. Itu adat orang Jawa setelah 3 tahun. Mereka baru bagi-bagi warisan. Dan rumah di Pemalang itu harus dijual. Dan saudara, salah satu dari mereka harus membelinya karena itu rumah pusaka. Tapi nggak ada yang bisa beli. Tuhan beri saya kemurahan. Rumah yang dulu saya numpang sekarang milik saya. Dan sepupu saya yang numpang di rumah saya. Tuhan mengangkat. Saat saya kemarin ke sana sama Petrus, sepupu saya bilang gini, panggil saya Pak D Agung, terima kasih ya, kami boleh numpang di sini. Apa jawaban saya? Tenang Mbak, tenang Mas. Dulu juga saya numpang sama orang tua Anda di sini. Nggak bayar, pakai aja. Saya janji saya nggak akan jual rumah itu sampai saya meninggal. Nanti kalau saya udah meninggal terserah anak-anak saya. Karena itu tempat di mana saya dulu dibesarkan. Tapi saudaraku, kalau Anda pikir dulu saya numpang, sekarang mereka yang numpang ke saya. Anda tahu, kalau Anda tulus hati, Anda tahu berterima kasih, Tuhan akan bawa Anda naik dan naik lagi. Amin. Hari ini mungkin Anda numpang. Hari ini mungkin Anda ngontrak. 1 kali. Semudah kamu membalikkan telapak tangan. Semudah itu Tuhan membalikkan kamu. Maka catat. Orang yang modus gak akan pernah ada di tempat tinggi. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mereka yang pure hearts, yang tulus dan bersih tangannya. Tidak ada agenda lain. Itu yang akan naik gunung. Kalau Anda berbuat baik, membantu pekerjaan Tuhan, menolong orang bokamsia, nggak peduli. Sebab motivasi Anda harus tulus melakukan ini. Bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Jangan berhenti berbuat baik. Terus lakukan taburan yang baik. Sebab jika kamu tidak lemah, kamu akan menuai. Amin, saudara. 1 kali kalau Anda ke Pemalang, Anda boleh mampir ke rumah saya. Dulu saya numpang, sekarang milik saya. Sering saya bawa, kadang full timer habis doa puasa di Ungaran, saya bilang, Petrus, Pet, mampir, suruh tuh duduk nunggu lewat alun-alun Pemalang. Tahun 74, 75 untuk beli sehelai baju. Di tiap bulan puasa, gua jualan es lilin di situ. Es lilin punya Arab, saudaraku, saya jual. Saya nabung karena om tante saya akan kasih saya baju baru setiap Natal. Padahal teman-teman saya banyak Muslim, kalau Lebaran baju baru, gue juga pengen baju baru. Gue juga pengen sarung baru. Ada yang punya pabrik sarung gak pernah kasih saya sarung. Saudara, sorry bos, bercanda. Saudara, saya jualan es lilin di situ. Anda tahu, hidup saya penuh kasih karunia. Amin.
Saya percaya. Jika yang pertama tadi, kalau Anda berbuat baik, teruskan. Jangan patah hati. Orang bukamsia sama Anda, biarin. Karena bukan dari dia, kamu dibalas. Tuhan yang balas. Dan yang kedua, saudara. Tapi jika Anda mendapatkan pertolongan dari orang, jangan pernah lupakan. Jadilah orang yang tahu berterima kasih. Waktu Anda tahu berterima kasih, Tuhan akan mengangkat kamu. Naik ke gunung. Naik ke gunung. Amin. Apa yang saya khotbahkan, Bu Tutut mendengar ini. Anak-anaknya juga ada di sini mungkin, saudaraku. Ya, anaknya lagi liburan 2. Saudara, apa yang saya katakan betul. Itu dulu rumah saya numpang. Sekarang sepupu saya numpang sama saya. Bukan karena saya kuat. Saya hanya berkata, Tuhan, siapa aku ini? Tuhan hanya berkata, memberi pesan. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh naik perjalanan hidupnya? Yang bersih hatinya. Pure heart. Tulus. Gak ada agenda lain. Dan yang bersih tangannya. Next, saudaraku. Terakhir, jangan kamu menyebarkan kabar bohong. Jangan kamu membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Orang tulus gak akan melakukan ini. Saudara, kadang kita hanya dengar kabar. Kabar itu kalau lewat 7 mulut ditambah-tambahi. Pepatah orang Jawa, titip duit disudo, titip omongan ditambahi, titip uang dikurangi. Itu bahasa Jawa. Tok-tok-tok bumi gonjang ganjing. Tapi titip omongan ditambahi. Kadang kita mendengar A, B, C, D, E. Bapak Ibu, beberapa minggu lalu, Pastor Gilbert Lumindong jadi bulan-bulanan. Beberapa memforward berita-berita tentang itu. Saya bilang jangan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Soal dia dengan Anies terima bantuan atau tidak, biarin, kita nggak tahu. Nggak usah kita singgung. Amin. Bukan urusan kita. Kalaupun dia dapat, kenapa kamu iri? Karena kamu belum dapat kah? Nggak usah, saudaraku. Bukan urusan kita. Kita udah banyak masalah, ngapain ngurusin masalah orang lain? Orang, kalau Anda mau damai, jangan kepo masalah orang. Jangan mau tahu urusan orang. Saudaraku, kalau kita mau menghakimi, cek diri kita. Apakah kita sudah baik? Apakah kita sudah sempurna? Belum tentu kita sebaik dia. Belum tentu, saudaraku, yang ngomong-ngomongin yang, waduh itu saudaraku, jadi bulan-bulanan. Belum tentu, apa Tuhan yang ngomongin Gilbert itu lebih baik dari Gilbert kok. Belum tentu. Bangkit berdiri. Tepuk tangan buat Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Kau beri pulihkanku. Boleh sekali lagi angkat tanganmu. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan.
Diberkatilah orang yang tulus hatinya, karena dia akan melihat Allah. Pertolongan Allah, kemuliaan Allah, promosi dari Allah, mujizat dari Allah akan dilihat oleh orang-orang yang tulus. Hendaklah engkau cerdik seperti ular, waspada. Tuhan berikan kepadamu Roh Kudus untuk kau punya sense, mendeteksi sekitarmu. Dengan siapa engkau bergaul. Kalau pergaulan teman kanan, kiri, depan, belakangmu, teman-teman yang selama ini bergaul dengan kamu membawa kamu jauh dari Tuhan, jauhi dia. Kamu harus tahu, apakah dia membawa engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, atau semakin membawa engkau jauh dari Tuhan. Cerdiklah seperti ular, waspada, dan tuluslah seperti merpati. Untuk orang tulus, sekalipun sepertinya kamu dizolimi, kamu dirugikan, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Tuhan mereka-reka yang baik untukmu. Tuhan mereka-reka yang hebat untukmu. Terus kembangkan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kecerdikan dan ketulusan, sikap dan sifat yang harus dikembangkan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan kita. Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan pada murid-muridnya, dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, menjadi kekuatan, menjadi peringatan akan aku. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk tuntunanmu. Terima kasih untuk pagi ini. Dan sebagai tanda syukur kami mau melayani Tuhan dengan harta kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur, persembahan syukur, persembahan gedung, persembahan persepuluhan maupun persembahan yang lain. Tuhan lipat gandakan benih yang mereka tabur. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, menyertai, memberkati, melindungi engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.